Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau mungkin juga selamat malam. Baik, kita akan gunakan pada segmen ini untuk menyampaikan pengumuman terutama untuk kelas ASG tahun 2021. Ya, kita sudah di penghujung semester. Jadi berkaitan dengan jadwal ujian perbaikan akan kita sampaikan beberapa hal di slide berikutnya. Ya, sebelumnya mungkin kita berikan overview dan review perkuliahan yang sudah kita lakukan sejak 25 Agustus minggu pertama, kemudian di sini sampai minggu ke-6, kemudian minggu ke-7 sampai minggu ke-12. Beberapa materi itu dapat disimak di Edunext terkait dengan video-video dari perkuliahan. Oke, kita sudah punya catatan perkuliahan ini dan kita sudah melakukan perkuliahan ini. Dan ini adalah kelanjutan dari perkuliahan yang sudah dilakukan pada minggu ke-13, minggu ke-14. Jadi ini adalah kuliah terakhir. Kemudian yang minggu ke-15 kita gunakan sebagai jadwal ujian akhir semester. Sedangkan kemarin juga kita sudah sepakati di kelas pada tanggal 15 Desember yang merupakan jadwal dari ITB. Di sini mungkin jam 9 ya. Beda dengan jadwal kelas, akan digunakan untuk jadwal ujian perbaikan. Nah, mungkin nanti informasi ini akan saya sampaikan dengan menambahkan link di sini di CX dan juga di Edunext, dan juga akan sebagian yang saya punya alamat email akan saya coba kirimkan email kepada mahasiswa terkait dengan pengumuman yang saya sampaikan di video ini. Nah, terkait dengan materi-materi yang ada di Edunext tentu saja masih bisa diakses. Mungkin ilustrasinya ditunjukkan di slide berikutnya. Ya, seperti ini adalah materi yang ada di Edunext. Kita sudah punya modul 1 sampai modul 8. Kemudian kalau ini di scroll ke bawah, Anda bisa cek di Edunext. Nah, nanti Anda dapatkan juga modul 9 dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa buat di sini ada modul 17 tambahan untuk menyampaikan keterangan ini. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui, nanti sudah tertulis di sini. Jadi mudah-mudahan informasinya tidak terlewat sebelum tanggal 15. Jadi diharapkan ini kurang lebih 1 minggu sebelum sudah ada informasi terkait dengan ujian perbaikan yang dilakukan pada tanggal 15 Desember. Oke, ini adalah overview terkait dengan sarana komunikasi dengan mahasiswa. Mudah-mudahan ini sudah bisa diakses semua oleh mahasiswa dan setiap mahasiswa bisa cukup mudah untuk mengakses informasi yang sifatnya pengumuman penting. Nah, terkait dengan tugas dan ujian yang sudah kita lakukan, jadi kita punya 7 tugas, ada di minggu pertama, minggu ketiga, minggu kelima, minggu ke-6, minggu ke-10, minggu ke-11, dan minggu ke-12. Serta kita juga punya tugas resume. Nah, dari sini performa dari peserta kelas ada beberapa yang tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan. Jadi misalkan minggu pertama ada 13 orang yang tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan tepat waktu, dan ada 2 orang yang mengumpulkan tapi dalam jangka waktu yang terlambat. Sedangkan minggu ketiga contohnya ini ada 4 yang tidak mengumpulkan, kemudian semuanya tidak ada yang terlambat. Kemudian dari minggu kelima ini contohnya ada 14 yang tidak mengumpulkan, sedangkan 4 terlambat. Minggu ke-6 ini ada 4 yang tidak mengumpulkan, 1 terlambat. Minggu ke-10 ada 16 yang tidak mengumpulkan, dan pada minggu ke-11, tugas minggu ke-11 itu ada 7 yang tidak mengumpulkan dan 3 terlambat. Minggu ke-12 ada 8 mengumpulkan dan 4 yang terlambat mengumpulkan.
Demikian juga untuk resume atau tugas besar yang sudah dilakukan untuk persiapan sebelum UAS, itu ada 6 yang tidak mengumpulkan dan 1 yang terlambat. Dari sini kita sebenarnya bisa mendapatkan ringkasan dari keaktifan mahasiswa di kelas, dan juga ada bagian diskusi. Nah, setelah kita amati, beberapa capaian dari mahasiswa ini kurang dari 50%. Nah, maka pengumuman ini perlu disampaikan. Demikian juga pada saat performa ujian, pada saat UTS kita punya 6 soal, kurang lebih ada 3 orang pada soal 1 relatif tidak bisa berbuat banyak untuk mengerjakan soal 1, soal 2 hanya 1 orang mungkin, soal 3 ada 9 orang yang relatif kebingungan untuk mengerjakan, dan soal 4 ada 15 orang yang mungkin kesulitan, dan soal 5 mungkin ada 6 orang yang kesulitan, dan soal 6 ada 35 orang yang kesulitan. Nah, beberapa bagian ini tentu saja ada yang mencoba mengerjakan, tapi mungkin ada yang tidak maksimal dalam sisi penilaian atau dalam menjawab soal yang diberikan. Demikian juga pada saat UAS, beberapa data menunjukkan bahwa soal 1 mungkin ada 1 orang yang tidak ikut ujian, sehingga mungkin tidak ada nilai. Kemudian soal 2 ada 2 orang yang relatif tidak mengerti atau belum bisa menjawab atau bahkan tidak menjawab begitu. Kemudian soal 3 ada 9 orang, dan soal 4 29. Nah, dari UTS dan UAS ini karakteristiknya di soal bagian terakhir utamanya itu cukup banyak yang tidak sempat secara optimal. Nah, ada kemungkinan mungkin waktunya kurang pas atau waktunya kurang begitu ya. Tetapi seharusnya itu semua sudah dipertimbangkan, sudah diukur, tetapi performanya dari UTS dan UAS menunjukkan soal di bagian terakhir seperti itu. Nah, dari beberapa hal ini terkait dengan beberapa data di setiap soal ujian dan juga tugas-tugas, kita memiliki beberapa hal yang bisa menyebabkan capaian pembelajaran mahasiswa itu relatif rendah begitu ya. Jadi dengan mahasiswa yang capaian pembelajarannya masih cukup rendah, kurang dari 50%, itu nanti kita memberikan kesempatan pada ujian perbaikan. Jadi pada slide berikutnya kita akan punya data 20 mahasiswa yang dapat mengikuti ujian perbaikan pada jadwal 15 Desember 2021. Nah, berikut ini adalah datanya. Jadi 20 mahasiswa dengan NIM berikut ini. Anda bisa simak, ada angkatan 17, ada angkatan 18, ada angkatan 19. Itu dipersilahkan untuk mengikuti ujian perbaikan pada 15 Desember pada jam yang sudah disampaikan. Nanti kita bisa koordinasi lagi. Nah, link perkuliahan via Zoom-nya sudah ada sebagaimana jadwal kuliah biasanya. Kalau misalkan nanti ada perubahan akan segera diinformasikan, tapi sementara kita akan gunakan link berikut ini. Dan nanti di antara beberapa mahasiswa ini ada yang belum mengerjakan resume. Nah, itu diharapkan mempersiapkan resume untuk nanti juga akan dikumpulkan. Dan yang lainnya nanti akan ada pembagian berkaitan dengan ujian. Jadi beberapa hal ada yang berbeda untuk perbaikan ujiannya antar mahasiswa. Jadi itu nanti akan coba kita set up di jadwal 15 Desember ini. Sedangkan untuk mahasiswa yang lain yang tidak ada di dalam data yang disampaikan di slide ini, sekitar 21 mahasiswa yang lain tidak perlu mengikuti ujian perbaikan pada jadwal ini. Terkait dengan presensi, jangan terlalu khawatir, nanti kita akan coba lakukan
presensi oleh dosen atau oleh asisten untuk yang tidak hadir atau tidak perlu mengikuti ujian perbaikan. Jadi sekali lagi untuk 20 mahasiswa yang ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan ujian perbaikan. Seharusnya ini dilihat sebagai keuntungan karena masih ada upaya perbaikan dari nilai yang sudah dihasilkan selama 1 semester, dan mudah-mudahan bisa mencapai tujuan atau mencapai nilai yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Jadi silahkan dimanfaatkan pada kesempatan ujian ini. Oke, sekali lagi 20 mahasiswa ini dipersilakan untuk mengikuti ujian, sedangkan 21 mahasiswa yang lain dipersilahkan untuk tidak mengikuti ujian. Ya, jadi tidak perlu mengikuti ujian untuk 21 mahasiswa yang lain. Demikian informasi kali ini, mudah-mudahan cukup jelas, dan silahkan disimak lagi videonya jika belum jelas dari petunjuk yang disampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Terima kasih.